Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Karunia Gali Permadani selaku dosen pengampu mata kuliah struktur perkembangan hewan, dan selamat siang kepada teman-teman kelas biologi 4.03 yang pada siang kali ini akan mengikuti perkuliahan yaitu tentang struktur perkembangan hewan. Baik, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi atau memaparkan materi tentang jaringan hewan, yaitu ada jaringan ikat dan juga jaringan syaraf. Sebelum memasuki pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Ulfi Kusuma Wijaya Subagio dengan NPM 017, kemudian ada Mbak Emi Nuril dengan NPM 037, kemudian yang selanjutnya ada Mbak Laila Maratus dengan NPM 043, dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada Mbak Andira Yuvita dengan NPM 049. Baik, langsung saja. Pada slide pertama ini ada beberapa poin yang akan kita bahas pada siang kali ini, yaitu di jaringan ikat dan juga jaringan syaraf. Pada jaringan ikat kita akan membahas tentang pengertian, komponen, fungsi, dan klasifikasi dari jaringan ikat. Kemudian pada jaringan syaraf kita akan membahas tentang pengertian dari jaringan syaraf dan fungsinya tentunya, dan kemudian ada macam-macam dari jaringan syaraf itu sendiri. Kemudian ini yang pertama itu ada jaringan ikat. Pengertian, komponen, fungsi, dan klasifikasi dari jaringan ikat. Berikut ada gambar. Gambar itu merupakan contoh dari jaringan ikat itu sendiri seperti apa. Jadi jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat atau menyokong dari jaringan lain. Jaringan ikat berkembang dari jaringan mesenkim yang berasal dari lapisan embrional mesoderm. Kemudian berdasarkan komposisi strukturalnya, jaringan ikat ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu ada sel, kemudian ada substansi dasar, dan yang terakhir yaitu ada serat protein atau serabut protein. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada sel. Komponen sel ini terdiri dari sel tetap dan sel bebas. Nah, yang termasuk dalam komponen sel tetap adalah ada sel mesenkim, kemudian ada fibroblast, kemudian ada sel lemak atau adiposit, kemudian ada sel mast dan makrofag. Sedangkan yang termasuk dalam komponen sel bebas ialah ada sel plasma, limfosit, neutrofil, eosinofil, basofil, dan juga monosit. Kemudian yang kedua yaitu ada substansi dasar. Substansi dasar adalah bahan-bahan yang terdapat di antara sel-sel dan protein serat. Nah, sedangkan matriks ekstrasel adalah seluruh bahan yang terdapat di antara sel-sel termasuk serat protein itu sendiri. Kemudian umumnya disebutkan bahwa matriks ekstrasel sebagai substansi dasar saja. Jadi substansi dasar saja itu biasa disebut dengan matriks ekstrasel. Kemudian yang terakhir yaitu ada serat protein. Serat protein ini ada meliputi serat kolagen, serat retikular, dan sistem serat elastin. Dan ada substansi dasar itu sendiri berupa glikosaminoglikan, kemudian proteoglikan, kemudian ada glikoprotein multiadesif, dan cairan jaringan. Ya, selanjutnya ini ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu apa sih? Jaringan ikat ini adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat atau menyokong jaringan lain. Nah, jaringan ikat ini berkembang dari jaringan mesenkim yang berasal dari lapisan embrional mesoderm. Nah, berdasarkan komposisi strukturalnya, jaringan ikat ini tersusun atas 3 komponen. Yang pertama ini ada jaringan ada sel, substansi dasar, dan serabut protein. Bisa diamati juga untuk gambarnya ya teman-teman. Selanjutnya ini ada fungsi jaringan ikat. Nah, fungsinya ini ada 4. Yang pertama ini ada sebagai penunjang tubuh dalam arti luas. Yang kedua ini ada sebagai penunjang serta penghantar pembuluh darah, pembuluh limfe, dan saraf masuk organ tubuh vital. Yang ketiga ini merupakan media antara pembuluh darah kapiler dengan sel-sel tubuh dalam mengantarkan zat makanan, zat asam, dan mengambil sisa metabolisme. Dan yang terakhir ini sebagai penimbun lemak atau sel lemak, pigmen atau sel pigmen, dan penghasil benda darah atau sel hematopoietik. Selanjutnya ini ada contoh komponen jaringan ikat pada hewan. Ini ada hewan kera ya teman-teman, bisa diamati dan bisa dicermati teman-teman. Di dalam hewan kera ini ada suatu komponen jaringan banyak sekali ini. Nanti bisa diamati untuk teman-teman. Selanjutnya ini ada klasifikasi jaringan ikat. Ini ada 4, yaitu yang pertama ada jaringan ikat embrional mesenkim. Bisa dicermati juga untuk gambarnya teman-teman.
Yang pertama ini secara histologis terdiri atas sel-sel mesenkim dan bahan dasar. Nah, sel mesenkim bentuknya ini tidak teratur dan memiliki banyak penjualan dan saling menguntungkan. Intinya itu lonjong, besar, pucat karena sedikit mengandung kromatin. Secara umum, sifat sel unikrof dan monoton. Dan yang kedua ini ada jaringan ikat embryonal mukosa. Jaringan ikat mukosa ini dianggap sebagai tahap perkembangan lanjut dari mesenkim. Nah, fibril sudah mulai terbentuk pada matriks yang berkonsistensi dengan gel. Jaringan ikat mukosa ini ditemukan pada tali pusar di sekitar pembuluh darah yang biasa dikenal sebagai jaringan Wharton. Selanjutnya ini yang ketiga ada jaringan ikat dewasa. Nah, jaringan ini tuh ketentuan bagi jaringan ikat dewasa ini mensyaratkan adanya 3 unsur utama, yaitu adanya sel-sel atau fibroblast, adiposit, makrofag, plasma sel, sel mast, osteosit, dan kondrosit. Selanjutnya itu ada serabut atau kolagen, elastis, dan retikular. Dan terakhir itu ada matriks. Dan yang terakhir ini ada jaringan ikat sejati. Ada 2, yaitu jaringan ikat longgar adalah jaringan yang seratnya lebih longgar, komposisi bahan dasar matriksnya lebih banyak, sel penyusun lebih sedikit. Dan yang kedua ini ada jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini adalah jaringan yang seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya. Bisa diamati juga untuk gambar jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jaringan ikat penyokong. Nah, yang pertama itu ada jaringan kartilago. Jaringan kartilago merupakan hasil spesialisasi jaringan ikat yang berserat dengan matriks yang elastis. Nah, sel-sel penyusun jaringan kartilago itu berasal dari kondroblast yang menghasilkan kondrosit. Nah, kondrosit mensekresikan matriks yang disebut kondrin. Nah, sel kondrosit itu terletak dalam ruang yang disebut lakuna. Nah, kartilago itu di jaringan kartilago itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kartilago hialin, yang kedua ada kartilago fibrosa, dan yang ketiga itu ada kartilago elastik. Yang pertama yaitu kartilago hialin, yaitu tulang rawan hialin yang berwarna bening atau putih kebiruan serta memiliki matriks yang mengandung mukopolisakarida sulfat dan serat kolagen. Yang kedua itu ada kartilago fibrosa, yaitu tulang rawan fibrosa yang berwarna gelap dan keruh itu serta mengandung serabut kolagen kasar yang tersusun rapat dan tidak beraturan. Nah, yang ketiga itu ada kartilago elastik. Tulang rawan elastik itu berwarna kuning, bersifat lentur dan tidak mengalami klasifikasi. Yang kedua ada jaringan tulang keras. Sel-sel penyusun jaringan tulang berasal dari osteoblast yang menghasilkan osteosit. Nah, osteosit itu mensekresikan matriks yang disebut osteon. Nah, tulang itu juga dapat terbentuk dari osifikasi atau klasifikasi kartilago. Nah, permukaan luar dari dalam penutup tertutup lapisan jaringan pengikat. Nah, berturut-turut disebut periosteum dan endosteum. Nah, yang kedua itu ada jaringan ikat penghubung darah ya, merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel darah dengan matriks cair, yaitu plasma darah. Fungsi jaringan darah itu ada membawa sari-sari makanan, oksigen, hormon, dan sisa metabolisme. Yang kedua itu ada mencegah infeksi dan memerangi kuman. Yang selanjutnya itu ada jaringan ikat penghasil tenaga. Nah, jaringan lemak putih dinamakan demikian karena berwarna putih sampai kekuningan, tergantung dari jumlah bahan karotenoid yang dimakan. Pada awal perkembangan sel lemak putih memiliki banyak vakuola, tetapi pada perkembangan lebih lanjut itu vakuola tersebut akan bersatu membentuk vakuola tunggal. Selanjutnya ada jaringan saraf ya. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls rangsangan. Jaringan saraf itu menghantarkan impuls dari alat-alat indera ke pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang. Nah, jaringan saraf itu tersusun dari 2 macam sel. Yang pertama ada neuron atau sel saraf, dan yang kedua ada neuroglia atau sel penyokong. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai macam dari jaringan saraf. Yang pertama ada neuron atau sel saraf. Nah,
setiap neuron itu kan memiliki bagian-bagian ya. Yang pertama itu ada badan sel, yang kedua ada dendrit, yang ketiga ada akson atau neurit. Nah, ada selubung myelin, ada sel Schwann dan nodus Ranvier. Nah, di situ di PPT sudah dijelaskan mengenai bagian-bagiannya. Di sini saya akan menjelaskan fungsinya ya, fungsi dari masing-masing dari bagian sel itu tadi. Yang pertama itu ada dendrit, yaitu berfungsi sebagai menerima rangsangan. Yang kedua ada badan sel atau processing cell, itu berfungsi untuk memproses rangsang. Yang ketiga ada akson, berfungsi mengantarkan rangsang menuju sinapsis. Selanjutnya ada sel Schwann, itu berupa lemak yang berfungsi sebagai menghasilkan myelin. Nah, selubung myelin sendiri itu berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Nodus Ranvier itu berupa celah yang berfungsi sebagai mempercepat hantaran rangsangan. Yang terakhir ada sinapsis, yaitu berfungsi meneruskan rangsang ke sel saraf selanjutnya. Berdasarkan percabangan pada badan selnya, neuron dibagi menjadi 3, yaitu neuron unipolar adalah neuron yang badan selnya hanya bercabang 1. Contohnya neuron pada hewan tingkat rendah. Kemudian neuron bipolar adalah neuron yang badan selnya bercabang 2, yaitu dendrit dan akson. Kedua cabang muncul dari ujung badan sel, contohnya neuron pada retina, yaitu mata, epitel olfaktori atau hidung, dan koklea di telinga. Kemudian neuron multipolar adalah neuron yang badan selnya memiliki banyak dendrit dan 1 akson, contohnya neuron motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3 tipe, yaitu neuron sensorik. Neuron aferen adalah neuron yang fungsinya menghantarkan impuls dari reseptor atau alat-alat indera ke pusat saraf. Neuron motorik atau neuron eferen adalah neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor atau otot. Neuron motorik memiliki dendrit yang pendek dan akson yang panjang. Neuron motorik disebut juga neuron penggerak. Kemudian neuron konektor atau interneuron adalah neuron yang berfungsi meneruskan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Neuroglia atau sel glia merupakan sel-sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja sel saraf. Neuroglia juga membantu sel saraf dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Neuroglia memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu menyediakan nutrisi bagi sel saraf, kemudian membentuk selubung myelin pada sel saraf, mempertahankan keseimbangan tubuh, menyatukan jaringan pada susunan saraf pusat, dan berpartisipasi dalam transmisi sinyal sistem saraf. Neuroglia dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama neuroglia yang mendominasi sistem saraf pusat, terdiri dari 4 macam sel, yaitu mikroglia, oligodendrosit, astrosit, dan sel ependim. Yang kedua adalah neuroglia yang mendominasi sistem saraf tepi, terdiri dari sel Schwann. Sel Schwann merupakan jenis neuroglia yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk selubung myelin sel saraf. Pada sistem saraf pusat, tugas dari sel Schwann ini dijalankan oleh sel oligodendrosit. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.